Mindset dulu waktu kecil, waktu SD, kalau anak SD ditanya cita-citanya apa, pasti jawabnya polisi. Kenapa? Karena ngeliat polisi tuh hebat anak kecil tuh ya. Padahal mah nggak tahu polisi pada buncit gitu ya. Ya pasti kalau udah ngeliat buncitnya nggak mau gitu jadi polisi. Makanya nanti juga dulu kalau ngeliat polisi, ya Allah keren gitu ya. Apalagi kan seragamnya begitu. Makanya kalau anak kecil mah mau pakai baju polisi katanya gitu kan. Kalau ngeliat polisi tuh kayak keren gitu kan dulu tuh. Iya sama kayak Adit kalau ngeliat akhwat gitu. Itu kayak ngeliat polisi di lampu merah ya. Bawaannya tuh deg-degan gitu. Ya takut ditilang maksudnya kan deg-degan tuh. Iya jadi itu anak SD ya. Gede dikit nih mau jadi apa? Pemain bola ya. Pemain bola. Terus apa lagi? Tentara, pilot, dokter. Kan gitu. Nanti SMP beda lagi. SMA beda lagi. Ya itu karena mimpinya tuh masih belum jelas gitu. Dan sekarang umuran kita gini kalau masih berubah-berubah gitu. Berarti kalian kurang mimpi ya. Karena yang namanya mimpi itu sangat berpengaruh. Ini mimpi bukan mimpi pas tidur terus mimpi ya. Mimpi target gitu ya. Yang namanya mimpi kan ada kata-kata kalau punya mimpi itu harus setinggi langit gitu. Kalaupun nggak nyampe langit, setidaknya kalau jatuh di antara bintang-bintang kan gitu ya. Ya kalau misalkan ya kita punya mimpi, cuma mimpi aja gitu, kita nggak ada gerak, bakal tercapai gak mimpi? Enggak ya. Untuk mewujudkan mimpi itu, proses mewujudkan mimpi itu harus ada mindset yang positif gitu ya. Makanya kalau kalian lihat motivator, kalau kita ngelihat motivator gitu ya, wah ini orang hebat. Padahal ya, motivator itu hanya mewujudkan target-target yang dia buat. Nah kita mindsetnya kena ke situnya gitu. Oh ini orang hebat nih, udah mewujudkan mimpinya gitu. Kita sebenarnya bisa begitu gitu ya. Ya mungkin kalian sekarang ada yang bermimpi dulu pengen hafal Al-Quran. Sekarang udah di pondok Al-Quran gitu. Kalian beres dari sini bisa kalian jadi motivator gitu ya. Karena kalian udah bisa mainin mindset kalian ke audien gitu. Nah yang namanya mindset ini emang berbanding lurus sama proses. Ketika kita menjalani proses, kalau tanpa mindset yang positif, ya mimpi itu pun ya akan terlewat begitu saja gitu. Contoh ya, kita ngafal Quran, pas lagi ziyadah, kita mikirin dulu yang lain ya kan biasanya bengong yang di masjid nih. Pas kita ngafal, kan baca dulu, ngeliat ya Allah rapat banget. Udah kena mindset tuh. Nanti pasti pas ngapalinnya berat gitu ya. Ini Adit ngasih contoh ke Adit sendiri aja. Contohnya dari Adit sendiri. Adit pernah bengong pas lagi di masjid gitu ya. Ya Allah, kayaknya Adit kalau dulu nggak mesantren, mungkin ziyadahnya berat. Kenapa? Karena Adit udah dapet mindset. Dulu kan sering ngafal yang bahasa-bahasa Arab gitu ya. Nah Adit udah mindsetin ke diri Adit tuh yang ngafal yang bahasa Arab tuh gampang lah gitu pokoknya. Ini mah apa namanya mindset aja ya. Dan Adit pernah uji coba pas ziyadah ba'da asar. Adit nyoba pernah uji coba buat diri Adit sendiri gitu ya. Buat mindset, uji coba mindset Adit. Adit tuh pas abis duhur tuh gak ziyadah. Sengaja. Malah murojaah. Ziyadahnya pas udah bikin halakoh sama Ustadz Rahmat. Awalnya emang panik ya. Kan sengaja majunya terakhir ya. Berarti ada 5 orang yang maju dulu baru Adit terakhir gitu. Emang awalnya mah deg-degan gitu ya. Aduh nih belum dapet nih. Dapat setengah. Ujung-ujungnya gak ziyadah gitu ya. Gak setoran. Besok laginya beberapa hari kemudiannya nyoba lagi ya. Sama kayak gitu. Habis duhur sengaja nggak ziyadah, murojaah. Ziyadahnya pas udah bikin halakoh lagi, majunya terakhir lagi dan dapat pas itu 1 halaman gitu ya. Dapat tuh 1 halaman. Ya emang ya kalau proses yang nggak maksimal hasilnya pun ya begitu ya. Jadi cepat lupanya gitu. Meskipun udah di storin tapi cepat lupa karena kan nggak mantap persiap. Udah tuh 1 halaman. Beberapa hari kemudian lagi uji coba lagi gitu ya. Karena belum puas gitu dengan ini. Pas udah halakoh baru ziyadah lagi. Dapat 1 halaman tapi lancar gitu ya. Lancar. Ya namanya manusia ya. Kalau udah dapat 1 pengen terus gitu. Pengen lebih lagi. Beberapa hari lagi nyoba lagi kayak gitu. Udah halakoh baru ngapalin. Dapat 1,5 nggak ziyadah itu. Karena kan nanggung ya. Kalau di storyin 1 tapi pengennya 2 gitu. Nggak. Beberapa hari lagi nyoba lagi ya. Pas baru halakoh baru ziyadah ngafalin lagi ya. Dapat 2 lancar storin gitu. Ya itu tuh Adit buat nguji mindset Adit gitu ya. Buat ngelatih mindset Adit tuh sebenarnya kita tuh bisa gitu. Kalau dibarengi sama mindset yang positif gitu ya. Ini mah lepas dari doa dan itu ya. Dan apa namanya? Dan ya lepas dari doa ini pasti doa mah ya. Kan ini mah ke usaha kitanya gitu. Jadi pernah uji coba begitu gitu dan ternyata bisa. Dan emang untuk masalah otak ya. Kan itu otak itu punya dopamin. Dopamin itu yang membuat kita tuh senang melakukan itu kan gitu. Sebenarnya kita itu bisa memancing dopamin kita untuk selalu terus mengalir di otak kita agar kita senang atau semangat melakukan hal tersebut gitu. Dengan cara apa? Salah satunya dengan olahraga, dengan membuat target-target atau aktivitas-aktivitas keseharian, target-target mingguan, target-target bulanan. Makanya kenapa banyak motivator bilangnya bikin target. Itu tuh sebenarnya buat mengaktifkan dopamin kalian agar kalian semangat melakukannya gitu ya.